Hari ini 2 Maret 2022, pandemi di Indonesia tepat sudah berjalan 2 tahun. Tentu masyarakat berharap pandemi segera berakhir. Namun sayangnya pandemi dijadikan alasan untuk sebagian elit bermanuver politik. Belakangan sejumlah elit di tanah air mengusulkan pemilu yang akan berlangsung 2 tahun mendatang ditunda karena alasan pandemi. Lalu apakah alasan ini masuk akal? Simak dalam laporan khas redaksi berikut ini. Oleh karenanya berbagai pertimbangan itu ya, dan juga masukan-masukan dari masyarakat, berbagai kalangan, kami memutuskan setuju pemilu diundur. Yang ketiga, pemilu itu juga dikhawatirkan moga-moga tidak terjadi eksploitasi ancaman konflik lah. Oleh karena itu, dari seluruh masukan itu saya mengusulkan pemilu tahun 2024 ditunda 1 atau 2 tahun. Tepat 2 tahun pandemi berjalan pada 2 Maret 2022, masyarakat bukannya mendapat kado harapan pandemi segera usai, namun justru sebagian elit menggunakan pandemi sebagai alasan untuk menunda pemilu 2024. Setidaknya sudah ada 2 ketua umum partai pendukung pemerintah yang mendukung pemilu ditunda, yakni Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB Muhaimin Iskandar. Sementara pandangan berbeda justru datang dari partai pemenang pemilu PDI Perjuangan. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyatakan partainya tetap ingin pemilu digelar pada 14 Februari 2024. Pemilu sudah ditetapkan oleh pemerintah, DPR, dan KPU dan disetujui oleh semua fraksi bahwa akan diadakan, fraksi itu artinya partai, bahwa akan diadakan pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Manuver politik para elit dalam wacana penundaan pemilu ini membuat masyarakat pun turut larut dalam kebingungan. Sebagian berpikir isu kesehatan jauh lebih penting dari perpanjangan kekuasaan. Namun sebagian berpendapat estafet kepemimpinan harus tetap dijalankan apapun kondisinya. Kalau menurut saya sih mendingan ditunda dulu ya Mbak. Ditunda kenapa? Iya, karena pertama kan kita lagi pandemi, keadaan juga lagi kayak begini ya, orang banyak yang susah. Dari dulu kalau misalnya pemilu pun kondisinya kalau misalnya nusuk-nusuk gimana? Kalau yang nggak ngerti kan, misalnya kayak mungkin katanya mau ada pemilu kan kumpul-kumpul tuh. Misalnya nusuk kan kita harus ke tempat umum gitu kan rame-rame Mbak, nggak bisa Mbak. Malah COVID, malah bahaya. Kalau saya sih mungkin kurang setuju ya Mbak ya, karena ya namanya udah agenda pemilu tahunan ya, 5 tahun sekali ya, ya harusnya tetap dilakuin. Iya, kalau untuk memang dananya buat pandemik, mungkin lebih kesehatan yang lebih utama, aku setuju. Kalau memang buat kesehatan ya. Kalau saya sebagai generasi milenial, saya lebih nggak setuju sih, karena kita harus mengikuti undang-undang yang sebelumnya gitu. Apakah hal ini dijadikan momen untuk petinggi-petinggi tertentu ya kita nggak tahu ya. Saya terutama pendapat saya nggak setuju sih. Kita harus mengikuti undang-undang UUD yang berlaku sebelumnya gitu. Secara konstitusi, Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jimli Asidiki, menyebut penundaan pemilu akan menyalahi aturan Undang-Undang Dasar, khususnya Pasal 7 yang menyebutkan Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat dipilih 1 kali dalam jabatan yang sama. Ahli Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mokhtar menekankan penundaan pemilu harus memiliki alasan konstitusional yang jelas. Dan menurutnya, pandemi COVID-19 tak cukup kuat untuk membuat pemilu ditunda hingga 2 tahun lamanya. Kalau perubahan jadwal berkaitan dengan jadwal perpanjangan pemerintahan, nah itu jadi masalah karena itu kan melanggar Undang-Undang Dasar dan sudah ditentukan 5 tahunan dan konvensi ketatanegaraan sudah terbentuk sejak reformasi setiap 20 Oktober pelantikan. Dan ketika COVID sedang mencapai puncak-puncaknya, Indonesia tidak menunda pilkada pada saat itu. Jadi kita mau pakai logikanya para politisi ini, menurut saya agak berantakan. Lebih lanjut, jika alasannya karena pandemi, Zainal justru mengingatkan bahwa pemilu adalah sarana untuk mencari pemimpin yang lebih baik,
termasuk kesempatan dalam penanganan pandemi yang tidak kalah baiknya pada masa pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Tim Liputan CNN Indonesia.